Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Yuli. Nah, hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum belajar, kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 tentang hewan di sekitarku. Dibuka bukunya halaman 72. Nah, di halaman 72 ada 2 gambar. Nah, ini ada gambar harimau. Terus, yang satu gambar lagi ada bapak-bapak. Nah, ada beberapa jenis hewan. Ada hewan buas dan hewan jinak. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Diperlukan keahlian khusus untuk memelihara hewan buas. Hewan jinak adalah hewan yang tidak berbahaya bagi manusia. Hewan jinak pada umumnya dipelihara oleh manusia. Merawat hewan jinak juga ada tata caranya. Tidak boleh secara sembarangan. Hal ini dilakukan agar hewan dapat tumbuh dengan baik dan sehat, sehingga kelestarian hewan dapat selalu terjaga. Nah, kalau hewan buas ini seperti harimau nih, yang berkumpul tuh, hidupnya di alam liar. Kalau hewan jinak nih, yang dikasih makan bapak-bapak, seperti bebek, kelinci, ayam, sapi, kambing, itu adalah hewan jinak. Nah, kalau hewan buas berarti harimau, macan, singa, buaya. Nah, banyak lagi hewan buas. Lalu perhatikan bacaan sebelumnya. Tuliskan satu ungkapan pemberitahuan sesuai dengan teks yang kamu baca. Nah, kalau menurut Ibu, hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Nah, ini kalimat pemberitahuan, berarti hewan buas sangat berbahaya. Nah, terus diperlukan keahlian khusus untuk memelihara hewan buas, dan masih banyak lagi di dalam cerita di halaman 72. Kalian cari dan temukan ungkapan pemberitahuan. Lalu tuliskan 3 kalimat pemberitahuan. Kalimat sendiri ya. Kalimat tersebut berisi tentang pemberitahuan untuk hati-hati terhadap hewan buas. Nah, kita bikin kalimat sendiri untuk hati-hati terhadap hewan buas. Nah, contohnya seperti ini. Jika ingin melihat buaya, cukup dari jauh saja, jangan mendekat. Nah, itu adalah kalimat pemberitahuan. Lalu kalian bikin nih dengan kata-kata kalian sendiri, oke? Di halaman 74 kita melihat macam-macam hewan. Nah, perhatikan gambar dan jawablah pertanyaan berikut. Hewan apa saja yang termasuk dalam kelompok hewan buas? Kita sama-sama jawab ya. Di dalam hewan ini ada buaya, komodo. Komodo termasuk buas ya. Paus dan singa. Nah, karena komodo ini suka makannya daging, nah ini juga termasuk hewan buas. Kalau kita terkena air liurnya, itu bisa membekukan seluruh darah kita. Nah, kayaknya kalau komodo jauh-jauh deh dari komodo. Nah, komodo ini adanya di Pulau Komodo ya. Semoga anak-anak Ibu bisa ke Pulau Komodo, amin. Hewan apa saja yang termasuk dalam kelompok hewan jinak? Nah, kalau hewan jinak pastinya kalian tahu ya. Ayam, ikan, kambing, dan kura-kura. Wah, hebat-hebat ya. Lalu di halaman 75 perhatikan gambar kelompok hewan buas dan hewan jinak berikut. Nih ada hewan buas sama hewan jinak. Ada ular, ikan, sama kelinci.
Nah, terdapat 20 ekor ular, 15 ekor ikan, dan 35 ekor kelinci. Hewan yang paling banyak adalah, nah, dari kata di atas, mana yang paling banyak? Tentunya kelinci, hebat. Hewan yang paling sedikit adalah, coba yang mana yang sedikit ya? Ikan. Hewannya ada 15 ekor, berarti kan titik-titik lebih banyak dari ular. Nah, kita buat perbandingan. Lebih banyak berarti adalah kelinci, hebat. Titik-titik lebih sedikit dari ular. Kalau lebih sedikit berarti ularnya masih di atas ya. Berarti ikan lebih sedikit dari ular. Sekarang urutkan hewan dari yang paling banyak adalah yang paling banyak dulu ya, yang depannya. Kelinci, ular, dan ikan. Terakhir ikan ya, yang paling banyak adalah kelinci. Lalu sekarang urutkan hewan dari yang paling sedikit. Yang paling sedikit tentunya ada ikan, lalu baru ular, dan kelinci. Nah, terus ada nih perbandingan yang dituliskan lebih banyak. Nah, seperti di bawah ini di halaman 75. 20 ekor ular lebih sedikit dari 30 ekor kelinci. Dapat dinyatakan 20 kurang dari 35. Nah, 20 berarti kurang dari, karena kan 20 lebih sedikit ya. Lalu 20 ekor ular lebih banyak dari 15 ekor ikan. Nah, dapat dinyatakan bahwa 20 lebih dari 15. Lebih banyak ya tentunya ya. Ini adalah perbandingan. Lalu di halaman 78 kita lihat sama-sama ada percakapan Made dan kakaknya. Kak sedang melakukan apa? Nah, kata kakaknya, kakak sedang memberi makan kucing kita, Dik. Ingat, kucing tidak boleh diberi makan sembarangan. Terus kata Made, bagaimana kita bisa tahu makanan apa yang tepat untuk kucing? Kata kakaknya, kita bisa melihat dari komposisi yang tertulis di kemasan makanannya, Dik. Terus kata Made, oh jadi kita harus cermat melihat pemberitahuan pada kemasan makanan ya kak. Terus kata kakaknya, betul Dik, agar kita tahu bahwa makanannya benar-benar tepat untuk kebutuhan kucing kita. Nah, kita harus selalu memperhatikan setiap pemberitahuan yang ada, maupun itu di kemasan, di botol, nah sama di barang-barang. Kita harus perhatikan tuh. Pemberitahuan dapat diletakkan di mana saja. Pemberitahuan dapat dipasang pada papan dan spanduk. Pemberitahuan juga dapat diletakkan pada sebuah bungkus kemasan. Ketika membeli makanan hewan peliharaan, kita harus selalu memperhatikan pemberitahuan yang tertulis di kemasannya, supaya kita dapat memberikan secara tepat. Memberikan makanan secara tepat dan sesuai akan membuat hewan peliharaan kita tumbuh sehat dan besar. Nah, kalian lihat nih di halaman 79. Ada bungkus kemasan makanan kucing. Nih, Pikci, makanan kucing, ada komposisi. Nah, komposisi ini bahan yang dibuat ya. Jadi biar jadi Pikci ini komposisinya apa aja? Jagung, beras. Nah, jadiin satu tuh. Jadi Pikci deh, sereal gitu. Lalu tuliskan pemberitahuan yang ada pada bungkus kemasan di atas. Nah, pemberitahuan menurut Bu Yuli, kalian boleh cari lagi lebih banyak lagi ya. Nah, terdapat gambar payung. Nah, artinya tidak boleh kena air hujan. Berarti bungkus ini nggak boleh kena air hujan ya. Lalu terdapat orang buang sampah, artinya membuang sampah pada tempat sampah atau jika habis langsung buang ke tempat sampah. Yang ketiga, terdapat gambar matahari, artinya makanan ini tidak boleh terkena sinar matahari langsung.
terdapat takaran saji untuk pemberian makan pada kucing. Jadi, nah takaran saji ini pemberitahuan nih kepada kita, berat badan kucing sekian, sekian, makanannya harus sekian gitu per hari. Misalnya 2-3 kilogram, makanannya 11-55 gram ya per hari ya. Terus kandungan gizinya ada protein, ini juga termasuk pemberitahuan. Komposisinya juga kalimat pemberitahuan, karena kita tahu nih, oh jadi makanan ini dibuatnya dari vitamin, mineral, bahan pengawet. Nah, itu juga kalimat pemberitahuan. Lalu selanjutnya di halaman 80. Buatlah sebuah kemasan makanan hewan. Tentukanlah sendiri jenis makanan hewannya. Gambar dan berilah pemberitahuan mengenai makanan hewan tersebut. Berilah keterangan yang jelas tentang kandungan dan cara pakainya. Nah, sama tadi contohnya kayak di halaman 79. Kalian buat seperti itu, kalian cari nama produknya, cari makanan apa. Terserah hewan yang kalian piarain, kalian gambar di situ produknya. Nah, contohnya kayak gini, Bu Yuli. Produknya susu sehat untuk kucing, komposisinya susu sapi, pilihan dan tambah vitamin A. Nah, kalian berimajinasi aja kalian membuat produk. Terus baik digunakan sebelum 31 Maret 2021. Nah, ini pemberitahuan untuk diminum langsung. Jadi, nggak usah pakai campur-campuran. Tuangkan susu secara langsung. Cara penggunaannya, ke wadah susu siap disajikan. Nah, kalian boleh mengikuti dengan seperti Bu Yuli, boleh seperti di halaman 79. Ya. Kalian buat nama makanannya, untuk siapakah makanannya. Setelah kalian buat itu, kalian cobalah memainkan peran seorang ahli hewan. Tuliskan terlebih dahulu informasi apa saja yang ingin kamu sampaikan. Gambar kemasan makanan hewan yang telah kamu buat, jelaskan cara memberi makanan yang tepat, jelaskan juga informasi nilai gizinya. Berikan pula alasanmu memilih hewan tersebut. Nih, misalnya si Ratna makanan kucingnya namanya ini, dia berpura-pura nih bahwa dia adalah seorang ahli hewan. Oh, ternyata ini bagus sekali loh teman-teman, untuk kucing kita karena mengandung vitamin A, B, dan C. Nah, terus ini juga membuat kulit kucing menjadi lembut bulunya dan tidak gampang sakit. Nah, terus cara memberi makannya harus 3 kali sehari. Takaran sendok 3 kali. Seperti itu boleh. Nah, kalian buat videonya, kalian pasar, kalian sebuat menarik mungkin sebagai ahli hewan. Lalu kenapa kalian memilih hewan itu? Kalian videokan ya. Lalu di halaman 82 ada Anton. Makanan hewan dapat kita temukan di toko khusus makanan hewan. Salah satunya adalah seperti gambar berikut. Nah, kalau di rumah-rumah kita adanya pet shop, apa tuh kan ada tuh semuanya. Itu ada makanan hewan semuanya. Nah, ini Anton lagi di tempat makanan hewan. Lalu perhatikan gambar toko makanan hewan di atas. Ada 55 bungkus makanan kucing, 30 bungkus makanan burung, dan 40 bungkus makanan kelinci. Masih perbandingan ya, mari kita bandingkan sama-sama. Makanan hewan yang paling banyak adalah makanan kucing karena ada 55 bungkus, banyak ya. Makanan hewan yang paling sedikit tentunya makanan burung karena makanan burung ada 30 bungkus. Lalu perbandingkan lebih banyak dan lebih sedikit. Makanan lebih banyak dari makanan kelinci. Nah, kalau lebih banyak dari makanan kelinci berarti apa? Makanan kucing karena lebih banyak 55. Nah, lalu makanan lebih sedikit dari makanan kelinci.
apa ya? Burung. Makanan burung lebih sedikit dari makanan kelinci. Lalu urutan makanan hewan dari yang paling banyak adalah makanan kucing dulu, makanan kelinci, dan makanan burung. Lalu setelah banyak ke urutan makanan hewan yang paling sedikit, yaitu makanan burung, makanan kelinci, dan makanan kucing. Wah, hebat-hebat semuanya ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu terapkan 3M. Nah, ingat ya videonya juga tentang kamu jadi seorang ahli hewan yang memasarkan produk kamu, yang menawarkan produk kamu. Oke? Nah, jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.